Beliau cerita ada seorang perempuan masuk Islam di India, yang mana di kampungnya di India tersebut tuh Bu semuanya Hindu. Dia sendirian nih masuk Islam nih. Karena dia masuk Islam sendirian, sekelilingnya Hindu, jadi dia nyimpen rapat-rapat keislamannya. Gitu, nggak mau orang pada tahu karena dia bisa disiksa, bisa di segala macam lah gitu. Dia sholat di kamarnya, nggak ada orang tahu gitu kan. Dia wudhu apa segala macam gitu. Dia belajar tentang Islam, dia ngerjain semua Islamannya tanpa siapapun tahu. Subhanallah, memang orang baik di lingkungan nggak baik nih kadang-kadang suka dimudahkan sama Allah untuk berpulang kepadanya. Masih muda meninggal dunia. Gara-garanya dia kena cancer, karena kena kanker, udah stadiumnya tinggi. Periksa-periksa kata dokter nih kayaknya nggak akan bertahan. Waktu dia divonis sama dokter kamu nggak akan bertahan lama, gitu ya. Itu dia udah mikirin gimana caranya nih biar saya kalau meninggal dunia, jenazah saya tuh diperlakukan sebagaimana jenazahnya orang Islam. Nah keluarganya nggak akan ada yang ngerjain Bu, orang Hindu semua nggak tahu gitu kan. Jadi akhirnya dia tuh mikir, ada di kampung dia satu-satunya orang Islam, aslinya dari negeri Arab gitu ya, tapi tinggal di kampung situ. Si laki-laki ini nih, ada laki-laki gitu kan, tinggal di kampung situ dan dia satu-satunya Islam gitu. Di saat dia udah sakitnya udah semakin parah, udah dokter-dokter udah kayaknya kurang tinggal nunggu waktu aja lah kayak gitu. Dia terus bilang gitu sama keluarganya, boleh nggak sih saya tuh dipanggilin si Fulan bin Fulan yang orang Islam di kampungnya itu gitu. Akhirnya karena ini permintaan orang mau meninggal dunia, dikerjain lah. Dia pikir ini mungkin diem-diem naksir selama ini kali gitu kan. Panggilin tuh si orang tadi ini, orang Arab tadi ini. Dia bilangin sama orang Arab itu, sesudah semua keluarganya diminta keluar, dia bilang saya mau menyatakan sesuatu yang sangat pribadi, jadi boleh semuanya keluar. Semua keluar Bu, tinggal dia aja sendirian sama si laki-laki ini. Dia bilang sama orang Arab ini, dia bilang saya ini sebenarnya muslimah, keluarga saya nggak ada yang tahu, jadi saya mau minta tolong sama kamu. Saya akan minta keluarga saya kalau saya meninggal dunia langsung dikuburin aja, nggak usah dibakar, karena orang sana kan kebanyakan bakar. Dia bilang, nah nanti kalau kamu nguburin saya, kamu datang. Kalau orang-orang nguburin saya, kamu datang, kamu tandain kuburnya. Malam-malam hari saya minta tolong sama kamu untuk kerjain kepada jenazah saya apa yang dikerjain sama seorang muslimah. Saya minta dimandiin, dikafani, disolati, ya Bu ya. Kemudian kuburin lagi saya di situ. Kasihin duitnya Bu sama dia. Kan itu kan perlu duit ya buat beli kafan ini apa segala macam. Nih uangnya gitu. Sisanya hadiah buat kamu. Ya udah. Bu meninggal dunia beneran. Dikerjain semuanya, dia hadir di kuburannya, ditandain tuh kuburannya sebelahan sama pohon apa gitu kan ya. Udah nih. Malam-malam harinya gitu orang pada tidur gitu kan, dia pergiin kuburan itu digali. Betapa kagetnya dia Bu, begitu digali ternyata sudah berkafan. Tapi karena penasaran dibuka juga tuh kafan Bu, gitu kan. Karena dia ngerasa dia harus ngerjain amanat dari temennya, jadi dia buka juga tuh kafan. Bu, ternyata di dalamnya bukan perempuan yang meninggal dunia itu, tapi seorang laki-laki jenggotan, brewokan gitu kan. Yang dia tuh kaget banget pas lihat, lah ini bukan teman saya yang meninggal, padahal kuburannya betul itu gitu kan. Jadi akhirnya dia ikat lagi tuh jenazahnya, dimasukin lagi ke kuburan tersebut, tapi dia ambil kain terakhir. Jadi kan orang dikafanin itu kan beberapa lapis kain ya. Kain yang paling luar tuh diambil sama dia, kemudian sisanya itu yang lain-lain semuanya dibalikin lagi, kuburin lagi. Bingung, gimana nih cara saya jalanin
amanatnya temen saya, padahal itu kuburnya bener, udah tandanya bener, ininya semuanya bener. Kok bisa yang meninggal dunia di situ kok malah laki-laki, brewokan pula gitu. Di kampungnya tuh padahal kayaknya nggak ada yang tampangnya kayak gitu, kayak model-model bukan orang situ gitu. Jadi karena penasaran, tuh kain kafan yang paling ujung itu sama dia dilipat, terus dia simpen aja gitu. Beberapa bulan kemudian dia pergi haji, karena memang jadwal dia haji, maksudnya dia memang berencana untuk haji gitu.